baik-baik saja? Baik-baik saja. Oke, jadi tadi kita sudah mulai kelas ini di dalam sesi asinkronus ya, kita sudah mulai dan sekarang kita akan masuk ke sesi asinkronus. Tapi sebelum itu, Ibu akan menunjukkan 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu harap kalian semua mampu menunjukkan sikap percaya diri di kelas ini, baik saat berdiskusi, mengerjakan soal, maupun ketika kalian bertanya dan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Lalu yang kedua, Ibu juga mengharapkan kalian semua mampu untuk memahami konsep dan unsur yang ada pada barisan geometri ini dengan tepat. Serta yang terakhir, Ibu juga mengharapkan kalian mampu menyelesaikan setiap soal permasalahan mengenai barisan geometri, tapi dengan memberikan alasan yang sistematis, kritis, dan juga tepat. Kemudian berikutnya Ibu mengingatkan kembali tentang rules dan prosedur dalam kelas ini. Ada 3 rules dan prosedur yang harus kita kerjakan ya. Yang pertama, tetap menyalakan kamera dan open mic ketika kalian berbicara. Di sini Ibu lihat Dora masih off cam tapi sudah memberikan laporan kepada Ibu karena di rumahnya sedang tidak kondusif dan Ibu sudah mengizinkannya. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian menggunakan seragam sekolah yang lengkap ya, tetap menggunakan seragam sekolah, jangan menggunakan kaos. Dan yang ketiga, Ibu mengharapkan kalian menulis catatan, sehingga ketika nanti ada soal-soal tertentu, kalian bisa tinggal membuka catatan kalian. Serta di sini ada tambahan lagi, Ibu mengingatkan kalian untuk menyediakan air minum di samping kalian, agar kalian tetap fokus dalam belajar. Ingat ya, Ibu hanya mengizinkan air putih. Ibu tidak mengizinkan soda, susu, teh, atau bahkan kopi. Dilarang. Jadi Ibu hanya mengizinkan air putih ya. Oke. Kalau gitu, kita sekarang akan masuk ke dalam agenda dari kegiatan kita hari ini. Ada beberapa agenda yang akan kita kerjakan, yaitu pertama kita akan mereview, kemudian masuk ke dalam penjelasan materi, latihan soal, refleksi dan kesimpulan, penjelasan wawasan Kristen Alkitabiah, dan Ibu akan memberikan tindak lanjut pembelajaran di sesi asinkronus nanti. Kalau gitu kita mulai dari pertama, yaitu mengenai review. Review mengenai materi minggu lalu, yaitu barisan aritmatika. Nah, di sini kira-kira masih ingatkah kalian tentang materi barisan aritmatika? Mungkin Ibu bisa minta tolong untuk Tina, apa aja yang masih kamu ingat tentang barisan aritmatika? Persamaannya Bu, persamaan aritmatika. Kalau tidak salah Bu, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B nggak Bu? Iya, coba kita lihat ya. Wah, benar sekali. Jadi yang disampaikan Tina itu juga sesuai dengan yang jawaban Ibu berikan pertama ini ya. Jadi persamaan barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N-1B. Kalau dilihat dari persamaan ini, ada 3 unsur yang kemarin juga sudah kita bahas. Kira-kira 3 unsur dari barisan aritmatika ini apa? Sekarang Ibu boleh minta tolong untuk Johannes memberikan jawabannya. Baik, Bu. Unsur pertama itu ada suku awal yang dilambangkan kalau di rumus A, Bu. Kemudian ada beda yang dilambangkan dengan N-1 dan salah Bu, maksudnya dilambangkan dengan B, dan yang terakhir suku ke N, Bu, yang dilambangkan dengan N-1. Nah, masih ada yang kurang tepat, tapi sudah benar ya 3 unsur yang disebutkan oleh Johannes tadi. Ada suku awal, beda, dan juga suku ke N. Tadi yang kurang tepat itu di bagian suku ke N. Diingat lagi, kalau suku ke N, kita itu dilambangkan dengan UN. Sedangkan N ini merupakan bilangan asli yang bisa kita isi sebagai 1, 2, 3, dan seterusnya. Beda sesuai ya, tadi sempat diralat lagi. Kalau beda itu dilambangkan dengan B. Kalau suku awal kita lambangkan dengan A. Good job buat Johannes. Nah, kalau gitu, dari pengertian baris aritmatika yang sebelah kiri ini, di sini Ibu ada pola bilangan 3, 8, 13, 18. Minta tolong untuk Devin menjawab 2 pola berikutnya itu kira-kira apa ya? Kalau tidak salah Ibu, itu 23 dan 28 ya Ibu. Kalau gitu bedanya berapa tuh? Beda 5 Ibu.
Iya, benar banget. Jadi di sini pola berikutnya adalah 23 dan 28 ya. Jadi Ibu bisa menyimpulkan kalau kalian semua ini sudah cukup paham mengenai materi minggu lalu. Good job buat kalian semua. Kalau gitu kita akan langsung masuk ke dalam materi barisan geometri. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, kalian tahu tidak gambar yang Ibu berikan ini? Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat ini apa? Virus, Bu. Bu, amuba ya, Bu. Virus ya, amuba. Bakteri. Berarti udah pernah lihat ya bakteri. Benar ya sebenarnya jawabannya. Ini adalah gambar dari amuba. Ibu yakin kalian pernah lihat gambar ini dari mata kuliah atau dari pelajaran biologi. Ya kan? Dari pelajaran biologi. Jadi amuba ini dia berkembang biak secara, di sini Ibu memberikan gambarnya ya, dari 1 menjadi 2. Jadi dia itu berkembang biak secara membelah diri. Dan jika kalian pelajari lebih dalam lagi, perkembangbiakan amuba ini kita bisa amati dengan barisan geometri. Kita bisa lihat nanti pembelahan yang keberapa dia menjadi berapa ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, dari fakta menarik ini, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti kelas ini. Mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, masih bingung. Kira-kira nanti pola dari barisan geometri itu seperti apa, unsur yang di dalamnya seperti apa, dan gimana caranya membedakan dengan barisan aritmatika. Tenang saja anak-anak, nanti Ibu harap kalian bisa menemukan jawaban-jawaban ini setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita bisa mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian barisan geometri adalah, barisan geometri itu merupakan pola bilangan yang hasil bagi 2 suku berurutan selalu sama. Di sini Ibu lihat 2 hal ya. Sedangkan hasil bagi 2 suku berurutan ini kita bisa katakan sebagai rasio. Untuk lebih memahaminya lagi, ini udah dicatat ya anak-anak. Untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberikan contoh di sini. Perhatikan pola bilangan berikut, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kira-kira ada yang bisa menemukan hubungan dari pola bilangan berikut? Boleh minta tolong, kalian pikirkan dan mencari tahu hubungannya apa ya? Hubungannya bukan baik-baik saja, tetapi apa ini? Justian mau berbicara. Ketemu, Jus? Itu dikali 2, Bu. Jadi dikali 2 dari bilangan sebelumnya. Benar sekali ya jawaban Justian. Jadi ini tuh dikalikan 2. Kita lihat lagi dari pengertian sebelumnya, pola bilangan yang rasionya selalu sama. Berarti kita bisa lihat kalau di sini rasionya adalah 2. Kenapa bisa? Ingat lagi pengertian rasio tadi adalah hasil bagi 2 suku yang berurutan. Jadi bisa kita bilang kalau misalnya 4 itu harus sama dengan 2, 8 sama dengan 4, 16 pasangannya 18, seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa kalau memasangkan 2 sama 8, karena dia tidak berurutan. Kita harus berurutan. Dan jika disederhanakan lagi, jika kita rubah persamaannya dalam bentuk UN, maka kita akan menemukan bahwa rasio sama dengan UN dibagi UN minus 1. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham ya? Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dalam konsep dari barisan geometri. Di sini ada Ibu ganti polanya sedikit jadi 1, 2, 4, 8, 16. Seperti yang kita tahu kalau U1 itu merupakan lambang dari A ya. Tapi kita ubah lagi. Penjabarkan lagi pola yang pertama ini menjadi seperti ini. Sama ya anak-anak, jadi pola kedua kita rubah jadi 1 dikali 2, pola ketiga kita rubah jadi 1 kali 2 kali 2. Dan bilangan di deret kedua ini kita rubah menjadi seperti ini. Jadi, seperti yang kita tahu tadi, kalau U1 sama dengan A, dan di sini ada yang sama-sama terus, yaitu R. Kalau gitu, perhatikan di deret terakhir ini ya, di U3 R-nya ada 2, di U4 R-nya ada 3. Untuk lebih ringkasnya lagi, Ibu sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, yang tadi kalau R-nya ada 2, kita rubah jadi R pangkat 2. Yang R-nya ada 3, kita rubah jadi R pangkat 3.
Kita lihat ya hubungannya, kalau misalnya di sini U2, R-nya 1. Kalau misalnya U3, R-nya 2. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya UN, di sebelumnya UN masih belum diketahui ya. Tapi kalau dilihat dari sini, kita jadi bisa ketemu nih, kira-kira UN-nya berapa. Nah, UN, kalau kita lihat, kalau kita ganti 1, 2, 3, 4, 5 menjadi N, maka kita bisa menemukan kalau UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di sini sudah sesuai ya. Contoh kita masukkan U4, N-nya kita jadi angka 4. Maka hasilnya akan menjadi A kali R pangkat 3. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Paham ya? Kemudian, terakhir nih, kalau misalnya tadi kalau barisan aritmatika ada 3 unsur ya, di sini barisan geometrik kita juga memiliki 3 unsur, yaitu UN sama dengan suku ke N. A adalah suku awal, dan R adalah rasio. Dan di sini Ibu mau bertanya, kira-kira apa yang membedakan barisan geometri dengan barisan aritmatika? Boleh minta tolong siapapun untuk memberikan insight-nya. Saya, Ibu. Boleh, Dora, boleh menjawab? Kalau di aritmatika, kita perhatikan selisih atau beda setiap suku. Tapi kalau di geometri, kita perhatikan perbandingan atau rasio setiap sukunya, Bu. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Dora ya. Kalau di aritmatika kita bertemu dengan lambang B atau menunjukkan selisih. Tapi kalau rasio atau di geometri ini kita akan membahas tentang rasio atau tadi hasil bagi 2 suku berurutan, perbandingan. Seperti itu. Tepat sekali yang disampaikan oleh Dora ya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam contoh. Di sini Ibu memberikan contoh, ada diketahui barisan geometri 139 dan seterusnya. Tentukan suku ke N. Kita tulis terlebih dahulu. Barisan geometrinya apa? 139. Dan kita bisa temukan ya, A-nya atau suku pertamanya adalah 1, dan rasio tadi perbandingan antara 2 suku. Di sini kita bisa menggunakan suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu menemukan hasilnya 3. Maka substitusi persamaan A, R, dan N pada persamaan UN. Nah, kira-kira UN-nya itu N-nya sama dengan 6 ya, karena diminta suku ke-6. Ada yang sudah ketemu jawabannya berapa? Saya, Bu. Iya, Lydia mau menjawab? Hasilnya 243 bukan? Iya, benar sekali. Kita coba ya. Nah, benar sekali ya, hasilnya 243. Ketika kita substitusikan nilai A, R, dan N, kita akan menemukan hasil 243. Jadi, suku ke-6 adalah 243. Tepat sekali. Kalau gitu kita bisa masuk ke dalam latihan soal. Nah, latihan soal di sini Ibu memberikan satu pertanyaan. Soalnya pilihan ganda ya, tetapi kalian tetap harus mengerjakan caranya di dalam buku tulis. Ibu akan memberikan waktu 5 menit dan menjawabnya kita akan jawab bersama-sama. Nah, sudah 5 menit ya. Di sini, kalau gitu ada yang sudah menemukan jawabannya, kira-kira soal pertama ini jawabannya ada terletak di A, B, C, atau D? Di B, Bu. Di B. Yang lainnya gimana? B, Bu. B. Ada yang jawab selain B kira-kira? Semuanya menjawab di B ya, kalau gitu ya. Kalau gitu kita coba cek apakah jawaban di B tepat. Mantap, ternyata jawaban kalian itu tepat sekali ya. Jawabannya ada terletak di B. Dan kita coba lihat pembahasannya. Pembahasannya kita singkat saja ya, karena kalian juga sudah menuliskannya ya di dalam catatan. Walaupun tidak persis dengan apa yang Ibu tulis di sini, tetapi Ibu yakin kalian sudah menemukan konsep pentingnya. Di sini ya kita ketemu hasil akhirnya adalah 139.968 cm dengan cara kita tulis dahulu diketahuinya apa saja, kemudian kita tentukan rasionya berapa, dan substitusikan ke dalam persamaan. Oke, caranya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke dalam soal yang kedua.
Di sini ada suatu barisan geometri dengan U3 sama dengan 144 dan U7 9. Maka tentukan nilai dari U6. Ibu memberikan lagi waktu 5 menit kepada kalian untuk mengerjakan soal berikut. Oke, Ibu lihat sudah 5 menit ya. Dan sepertinya kalian juga sudah selesai mengerjakannya. Nah, untuk soal kedua ini jawabannya kira-kira terletak di mana? A, B, C, atau D? Di D, Bu. D, delta ya? Di D, 18 ini. Ya, Bu, 18. 18. Kalau gitu 18. Ada yang menjawab selain di D? Tidak, Ibu. Tidak ada? Tidak ada ya? Jawabannya di D semua. Kita cek ya, jawaban D 18. Nah, ternyata sekali lagi jawaban kalian adalah tepat dan mantap ya. Kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Kita coba lihat pembahasannya. Pembahasannya di sini pertama diketahui U3 dan U7. Kemudian yang ditanya adalah U6. Maka kita menjawabnya tidak seperti yang tadi ya, tetapi kita pertama tentukan nilai R dari kedua persamaan ini dengan cara, nah di sini kita coret nilai A-nya karena sama, kemudian kita coret R-nya sehingga menghasilkan yang atas itu sisa R pangkat 4, maka kita masukkan ke dalam nilainya ya, U7 tadi diketahui 9 dan U3 adalah 144. Maka R pangkat 4 sama dengan 1/16, dan kita akan menemukan hasilnya R sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai dari A. Nilai dari A, kita tinggal substitusikan R ke dalam persamaan U3. Maka kita akan menemukan A sama dengan 576. Sampai sini kira-kira penjelasan Ibu dan cara yang Ibu sampaikan ada sesuai dengan kalian? Sesuai dengan yang kalian kerjakan? Sesuai, Bu. Bu, sama, Bu. Sama ya, kita ketemu hasilnya R setengah dan A sama dengan 576. Kemudian, untuk dimintanya kan U pangkat 6, U ke-6 ya, suku ke-6, maka kita tinggal substitusikan nilai A, R, dan N sehingga hasilnya adalah 18. Benar sekali, jawabannya adalah yang D. Oke, kita latihan soalnya sudah selesai dan Ibu sungguh takjub ya karena kalian sudah mengerjakan dan paham dengan soal-soal yang Ibu berikan. Kalau gitu, Ibu sekarang kita akan masuk ke dalam sesi refleksi dan kesimpulan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk merefleksikan pembelajaran ini, Ibu mau bertanya kepada Karin nih. Kira-kira Karin sudah mengikuti kelas ini bersungguh-sungguh nggak? Dan kamu sudah paham nggak dengan materi hari ini dengan baik? Sudah, Bu. Saya sudah mencatat juga apa yang sudah Ibu jelaskan. Terus saya juga mengerti kalau tadi tuh barisan geometri adalah pola bilangan yang hasil bagi dua suku berurutannya itu selalu sama atau rasionya selalu sama, Bu. Wah, sudah mantap sekali ya. Itu sudah juga termasuk ke dalam suatu insight ya bagi Karin. Sungguh luar biasa. Ibu harap yang lainnya juga memiliki insight masing-masing. Ibu mau meminta satu murid Ibu lagi. Boleh minta tolong Hana, kira-kira kamu ada insight dan apa yang mau kamu sampaikan dari pembelajaran hari ini? Menambahin dari yang sudah disampaikan Karin, Ibu, unsur-unsur dari barisan geometri ada 3 juga seperti barisan aritmatika. Cuman bedanya di barisan geometri itu ada rasio, sedangkan di barisan aritmatika kita makainya beda, Ibu. Sisanya ada suku awal sama suku ke N, Ibu. Iya, tepat sekali. Semakin diperlengkapi ya oleh Hana. Baik sekali murid-murid Ibu. Buat murid-murid Ibu yang lainnya, kalian juga tetap ya tuliskan refleksi dan kesimpulannya masing-masing melalui chat. Nah, kalau gitu sekarang berikutnya, Ibu mau memberikan dasar wawasan Kristen Alkitabiah dari pembelajaran hari ini. Bersumber dari Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Kenapa begitu? Karena secara singkat, dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu dan Allah juga yang menetapkan keteraturan atas ciptaannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa barisan geometri itu adalah ciptaan Allah dan Allah juga yang menetapkan keteraturan pada barisan geometri ya. Jadi
Kenapa Ibu tanyakan pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi? Karena Ibu mau mengingatkan kalian bahwa tujuan kalian belajar pada hari ini itu bukan sekedar untuk menambah intelektual kalian saja atau untuk nilai, tetapi untuk mempelajari ciptaan dari Allah, melihat keteraturan yang Allah berikan di dalamnya, dan dengan tujuan utama kembali untuk memuliakan Allah. Kurang lebih seperti itu yang ingin Ibu ingatkan kepada kalian ya. Terakhir, Ibu memberikan arahan terkait kegiatan asinkronus kita. Di sana nanti saat apa aja yang perlu kalian kerjakan di sesi asinkronus. Yang pertama, Ibu meminta kalian mengerjakan soal latihan mandiri di modul halaman 13. Di sana ada 10 soal, tapi Ibu minta kalian untuk kerjakan nomor 1, 5, dan 7 saja. Kumpulkan hari ini sebelum jam 12 malam. Kemudian yang kedua, untuk perancang tugas proyek kalian, Ibu memberikan beberapa referensi 3 video ini. Nanti silakan ditonton. Ingat ya, di sini kita sudah minggu ke-14 dan tugas proyek akan dikumpulkan 2 minggu lagi, yaitu week 16. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya? Iya, Justian mau bertanya? Bu, saya mau bertanya Bu, terkait tadi yang contoh soal Bu, saya sedikit agak bingung Bu. Kemarin Oh, tadi di contoh saya soal. coba jawabannya, ternyata oke Bu. Tadi saya coba cari, ternyata jawabannya sedikit berbeda dengan punya Ibu. Oh iya, kita Lagi, coba soalnya lihat ya. tadi awalnya saya dapat seperti Ibu, tapi saya cari lagi, ternyata berbeda Bu jawabannya. Justian ketemu hasilnya berapa? Tadi Bu. Jawabannya 192. 192? Yang di pilihan berganda yang tadi jawabannya yang ada ribuan-ribuan. Oh, di pilihan berganda latihan soal ya? Latihan soal kita coba lihat. Iya, Bu. Latihan soal yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Bu. Yang pertama, di sini ya. Nah, Justian ketemu hasilnya adalah? $192, Bu. Jadi, 192. di bagian R-nya Di bagian R. itu 2, Bu, bukan 6. Oh iya, benar sekali ya Justian ya. Di sini ya, kita masukkan nilai R-nya adalah 2. Berarti kita ketemunya seperti yang Justian tadi sampaikan. Berapa deh? Berapa? 192. 192. Nah, mohon maaf ya, sepertinya Ibu mengalami ketidaktelitian. Iya, Human error. Jadi di sini, anak-anak jawabannya harusnya 2 ya. Oke, terima kasih Justian. Nah, ada lagi yang mau disampaikan anak-anak? Saya Bu mau bertanya. Iya, mau bertanya apa? Tadi kan di pertama Ibu ada singgung tentang amuba kan Bu. Hubungannya itu apa sebenarnya Bu? Yang sudah kita pelajari. Hubungannya ya, jadi ketika kalian, Ibu kembali lagi ke amuba ya. Tadi, Ibu sudah mention sedikit, jadi ketika kalian mempelajari dengan barisan geometri, tadi kita bisa menentukan pola kedua, pola ketiga, pembelahan-pembelahannya, seperti itu ya. Sedangkan itu sesuai dengan bentuk perkembangbiakan dari amuba, di mana dia membelah diri. Jadi yang contoh tadi, ada pola bilangan 1, 2, 4. Nah, itulah pola bilangan yang bisa kita amati untuk terapkan dalam perkembangbiakan amuba. Seperti itu, Karin. Cukup menjawab? Iya, Bu, mengerti, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan anak-anak? Oke, sudah selesai ya sepertinya. Sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Kalau gitu, kita bisa mengakhiri kelas sinkronus hari ini. Anak-anak bisa lanjutkan di dalam kelas asinkronusnya masing-masing. Dan jangan lupa nanti di selesai kelas asinkronus, anak-anak tutup di dalam doa.
Anak-anak sudah boleh leave. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.